malam kesaksian online ini saya buka dalam doa dulu lebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama melakukan IG Live malam kesaksian online. Biarlah Engkau memberkati. Tema kami pada malam hari ini tentang komunikasi antar pasangan selama pandemi. Kiranya Engkau mau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Segala perangkat, segala koneksi, maupun pembicara yang akan nanti kami undang, yaitu Bapak Ersa, kiranya Engkau mau memberkati topik kita malam hari ini, dan biarlah topik kita malam hari ini kelak boleh membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami alaskan dalam nama-Mu, kami telah berdoa. Amin. Ya, malam hari ini kita akan undang ya satu orang yang cukup berpengalaman di bidang ini ya, yang expert, yaitu Bapak Ersa. Oke. Sebelumnya saya akan undang Bapak Ersa. Nah, Bapak Ersa ini seorang dosen ya dari universitas swasta gitu ya, yang cukup terkenal. Nah, beliau memang sudah pakar di bidang ini ya, psikologi ini ya, terutama tentang komunikasi ini. Selamat malam Pak Ersa. Selamat Halo Pak Ari. bergabung. Wah. Iya Pak. Oke, Belakangnya kok semoga. bagus Pak, hijau Pak. Oh, belakangnya bagus ya. Wah, ini pemandangan di itu, Pak, di padang padang rumput gitu ya. Oke. Semoga nggak bosen-bosen nih ya Pak Ersa ya, untuk kesekian kalinya jadi pembicara. Baik Enggak Pak Pak. Ersa. Iya Pak Share-share Ersa. aja Pak, bukan. Iya Pak Ersa, gimana kabarnya? Baik-baik ya Pak Ersa ya? Sehat semua Pak ya? Sehat Pak, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan sehat. Sehat. Iya. Pak Ari sehat Pak, Pak. sehat, puji Tuhan juga sehat. Semoga rekan-rekan di sini yang lain juga sama-sama sehat semua gitu ya. Oke, Iya iya Pak. Pak. Malam hari ini kita akan berbicara tentang topik komunikasi antar pasangan selama pandemi ya. Gitu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita sebelum kita beranjak ke pasangan gitu ya, biasanya kan orang-orang itu memulai dulu dengan perkenalan gitu ya Pak ya. Ya namanya orang berkenalan dulu, kalau sudah kenal nanti pacaran, kalau sesudah pacaran nanti barulah yang namanya ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan gitu ya Pak. Atau biasanya Iya kita Pak. dapat surat itu ya, surat wasiat gitu ya. Nah, diundang kamu dengan bangga diundang dalam pernikahan acara ini. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan gitu ya Pak ya, ada dua istilah kali ya Pak ya, antara wedding sama marriage gitu ya. Apa sih itu Iya. istilah wedding sama marriage itu Pak Ersa? Iya. Nah, maksudnya sih sebenarnya kalau kita apa namanya menikah itu kan kadang-kadang kita itu terjebak dengan romantismenya gitu loh Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi Oh, euforianya jadi gitu kayak Pak ya. iya bener, karena kan kita bayangin apa yang kita belajar dari media itu kan dari film-film dari apa kan apa menikah itu kan bahagia, happy ending gitu ya, Wah, Cinderella gitu kan, betul. putri Iya, salju dicium keningnya terus bangun ketemu pangeran, nah gitu loh Pak. Itu kan so sweet gitu ya. lebih Iya, ke iya. wedding gitu ya. Mm-mm. Prosesinya kita bikin sebagus mungkin dulu pas sebelum pandemi gitu. Sekarang setelah Iya, pandemi ya tetap ada gitu ya. Tapi sebenarnya kan iya. kalau kita ngomong marriage lebih dari itu gitu ya Pak. Lebih kayak ke ya kita bagaimanapun kan dua orang yang berbeda, banyak perbedaan. Nah, itu untuk dapat kebahagiaan dalam sebuah pernikahan itu harus diupayakan gitu. Enggak, jangan terlarut dengan euforianya tadi itu sih Pak, maksudnya Iya, kayak gitu. iya. Ini ngomong-ngomong soal pernikahan gitu berarti nggak ngomong satu atau 2 hari ya gitu Pak ya. Ini berbicara untuk seumur hidup gitu ya Pak ya. Ada Bener Pak, proses-proses bener, proses-proses yang harus bener, kita jalani gitu ya. Baik itu bener, bener. adaptasi gitu ya Pak ya. Oke, oke, Heeh. oke. Nah, ngomong-ngomong soal proses ini tadi kan ini namanya dua orang yang berbeda gitu ya, berbeda. Wah, Mm-mm. berbeda apa? Jenis kelaminnya, latar belakangnya, pendidikannya dan lain-lain sebagainya.
Nah, kira-kira apa sih yang membuat begitu banyak perbedaan itu, Pak? Kadang-kadang kan Iya, perbedaan Pak. apa aja, Pak? Ya macam-macam ya, Pak. Intinya kan Hmm. ya ketika menikah itu kan bagaimanapun tetap aku sama dia gitu ya, aku dengan si Yes. doi. Nah, saya Hmm. punya latar belakang keluarga sendiri, latar belakang masa lalu sendiri, punya kepribadian sendiri gitu kan. Pasangan Iya. juga calon pasangan atau pasangan gitu juga punya hal yang sama dari keluarga yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, mungkin suku yang berbeda gitu ya, atau sukunya sama, kepercayaannya sama, tapi cara komunikasinya berbeda gitu. Nah, itu apa namanya? Mungkin pendidikannya berbeda gitu, Pak. Nah, Oh. perbedaan-perbedaan yang kita punya itu akan membuat kita itu punya kebiasaan yang berbeda juga, prioritas hidup yang berbeda juga, ya, harapan yang berbeda juga akan sesuatu. Bagaimana kita mengekspresikan emosi gitu ya, mungkin dari keluarga yang ekspresif gitu, yang biasa kalau ada sesuatu itu kita kita sampaikan dengan apa terbuka, mungkin pasangannya enggak, kalau ada sesuatu dipendem sendiri gitu ya, bahasa Surabaya ini Wah. dipendem sendiri gitu kan. Nah, Iya, iya, cara-cara iya. seperti itu kan jadi berbeda, Pak. Nah, itu ketika tidak ada adjustment, tidak ada penyesuaian antara pasangan, mungkin sebenarnya biasanya itu bukan hal yang besar gitu, tapi hal kecil-kecil gitu kalau diakumulasi bisa jadi Wah. anu Pak Bu- ya, Bumerang itu ya, Pak ya? berbahaya. Iya, Kenapa, Pak? Iya. tinggal tunggu waktunya langsung boom gitu ya, Pak ya. Iya, benar-benar, Pak. Heeh. Jadi itu ya jangan sampai hal-hal sepele ya kadang-kadang kan kita anggap kecil jadi kita sepelekan Pak ya. Tapi nanti menumpuk nggak diutarakan, nggak diomongkan gitu ya, Heeh. nanti bisa Iya, Pak. merundel gitu ya Pak ya. Oke, 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 oke. Iya. Iya, 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 iya. Iya Pak, ngomong-ngomong apa sih yang menjadi apa eh problem utama gitu ya. Ya kita tahu tadi ya, Pak Ersa sudah jelasin latar belakangnya berbeda dan lain sebagainya. Nah, gimana ini bisa menjembatani perbedaan yang ada supaya ketemu nih titik tengahnya gitu ya. Itu melalui apa Pak Mm-mm. kira-kira? Iya, Pak. Yang pertama sih, jadi ketika menikah itu orang Mm-mm. menikah itu kan menarik ya, Pak ya. Kalau orang kalau manusia itu kan ketika menikah biasanya kan berangkat dari cinta gitu kan. Apalagi Oh zaman iya. sekarang, Pak. Kalau zaman dulu kan banyaknya Mm-mm. dijodohkan Siti Oh Nurbaya gitu ya. dijodohkan, ya. Kalau sekarang kan trennya nggak seperti itu ya. Trennya kan lebih kayak apa? Karena latar belakangnya biasanya cinta gitu. Cinta itu kalau di psikologi biasanya bilangnya ya afeksi gitu ya, Afeksi. perasaan-perasaan seneng, dorongan-dorongan, gairah dan sebagainya. Intinya sih romantisme lah gitu, Pak. Nah, ketika Iya. sudah menikah, ya ketika sudah menikah, yang repot itu adalah yang sebelumnya romantisme, romantisme itu lama-lama bergeser gitu, Pak. Bergeser jadi teknis. Siapa yang nganter anak, siapa yang apa namanya, siapa yang ngurusin rumah, siapa yang cuci baju gitu kan, itu jadi bergeser kayak gitu. Nah, Mm-mm. udah seperti itu, kita berasal dari orang yang latar belakang yang berbeda seperti tadi. Nah, itu Yes. kalau kita tidak tidak bicarakan ya, maksudnya kita tidak komunikasikan dengan baik, tidak apa namanya, diskusikan dengan baik dan sebagainya, itu bisa jadi permasalahan. Tapi sebenarnya kalau komunikasi dan sebagainya itu kan semacam skill gitu ya, kemampuan gitu. Yang paling penting adalah komitmen gitu, komitmen bahwa pernikahan ini, relasi ini itu kepengen kita bina bersama-sama supaya menjadi relasi yang baik, yang sehat, jadi keluarga yang baik, keluarga yang fungsional. Pertama harus punya mindset atau komitmen gitu dulu Pak di antar pasangan ini lah ya, at least belum ngomong anak Oh gitu Pak ya. iya, Nah, itu iya, harus iya. punya itu dulu, itu kuncinya Pak gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi Jadi misalnya gini, Pak. Misalnya kalau hanya satu pihak doang, gitu bisa nggak, Pak ya? Susah, itu Pak Pak ya? sulit Pak. Sulit Susah Pak. ya. Makanya kalau kalau ada kelas-kelas pranikah di gereja itu harus diikuti Mm-mm. Pak. kadang kan orang Hmm, kadang kan orang demi tanda tangan ya Pak ya, tapi itu sebenarnya penting Pak, kita nggak sadar itu sebenarnya itu penting gitu bekal itu ya, ya. Pak ya. bekal bekal bener, karena Mm-mm. gini Pak, kalau kalau menikah itu kan tim ya, kita setelah menikah suami istri jadi tim Mm-mm. saya sama istri ada punya anak dua, saya punya anak dua, jadi tim saya berempat gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika kita berargumen ya, argumen yang tidak membangun, argumen yang tidak konstruktif tapi destruktif, sebenarnya kalau kita dalam keluarga itu tidak ada menang kalah gitu Pak.
Kalau kita bisnis kan bisa menang kalah ya, kita pinter ngomong, Yes. kita dapat barang murah gitu ya. Aku Iya. menang, dia kalah gitu. Tapi Iya, kalau betul. dalam suami istri itu enggak ada menang kalah gitu. Kalah-kalah gitu. Jadi kalau kalau saya berbicara dengan power saya yang besar gitu ya, saya mungkin dengan nada Mm. yang besar, yang keras dan sebagainya, istri saya mungkin ikut sama yang saya inginkan gitu. Tapi sebenarnya bukan saya menang, tapi sebenarnya dua-duanya kalah gitu ya, karena ada satu pihak yang merasa disakiti dan sebagainya. Karena kita sebenarnya tim gitu ya Pak, bukan 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 apa namanya, Bukan bukan lawan pribadi yang harus iya, dikalahkan gitu. betul, betul, betul. Gitu Iya, sih Pak. sungguh indah kalau itu memang misalnya ya, ini in case ini ya. Misalnya bertengkar nih antara suami dan istri. Nah, sungguh indah ketika mereka berdua bertengkar, punya pemikiran yang Pak Ersa tadi sudah ungkapkan gitu ya. Oh, jadi kalau ini bukan masalah menang. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya kebawa emosi, ya namanya bawa emosi, pikiran itu ya wis terbawa kemana-mana itu Pak ya. Ya istilahnya Hmm, lebih mementingkan ego sendiri-sendiri ya kadang-kadang kan gitu. benar benar Pak, Iya, iya, benar iya. benar. Iya, iya, iya. Kadang-kadang itu eh, mungkin bisa jadi contoh yang kurang baik gitu kali ya Pak ya. Benar Pak. Ya 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 apa ya Iya, iya. ya gitulah. Iya, iya, Pak. Oke, oke, oke. Nah, tadi masalah utamanya ini tentang komunikasi, Pak ya. Tadi kan Pak Ersa sudah ngomong ya komunikasi ya. Nah, misalnya kalau saya ini tipikal orang yang di keluarga saya tidak biasa komunikasi, anggap kata ya. Misalnya Hmm, saya ini anak yang kesekian yang paling kecil lah. Nah, hmm, misalnya kalau anak yang paling kecil biasanya itu kalau ada keputusan-keputusan atau apa itu biasanya dihandle sama anak-anak yang di atasnya gitu Pak ya. Nah, kan itu ah, mau nggak mau kan membentuk membentuk saya, misalnya saya jadi anak yang paling kecil. Nah, jadi ya ketika saya berkeluarga, nah itu terbawa. Misalnya, oh istri saya ini anak yang pertama, oh anak yang suka mengambil keputusan, terus tiba-tiba ya ya. tiba-tiba ketemu lu waktu ada permasalahan lu kok ternyata suamiku kayak gini ya nggak kayak suami nih kayaknya perannya ketuker ini nah kayak gitu Ya ya ya. kayak gitu Eh, gimana itu Pak ya. Iya, ini Pak. Ya makanya kalau sebenarnya kan saya itu sebenarnya lebih senang bicara itu masa preventif Pak. Jadi ketika pacaran, ketika masih masa perkenalan lah istilahnya gitu, itu dibicarakan dengan baik. Itu artinya kan ada namanya peran gitu ya, role. Peran Yes. peran apa sih nanti yang ketika menikah itu akan kamu bawa gitu. Kamu ngapain, aku ngapain. Gitu kan. Itu ya. Terus value-value apa yang kita harus bicarakan gitu. Maksudnya mungkin kamu punya value yang berbeda sama aku. Terus kira-kira titik tengahnya bagaimana sih gitu kan. Latar belakangnya berbeda, juga cara komunikasinya berbeda. Tadi dari keluarga yang dominan ya, keluarga yang Mm. dominan, dia terbiasa untuk dominan, sedangkan pasangannya biasa untuk istilahnya tuh submisif gitu Pak ya, biasa untuk Follower Pak apa ya. tuh, follower. Ya biasa Pengikut follower ya. Heeh. biarpun biarpun jadi follower kan sebenarnya kita masih punya harapan-harapan tertentu yang mungkin karena style kita seperti itu kita nggak sampaikan, tapi kita jadi memendam dalam hati ya, suatu hari nanti bisa meledak kan berbahaya juga Pak gitu. Oh gitu. Makanya Makanya penting banget Pak, maksudnya sebelum ke apa namanya teknik-teknik komunikasi dan sebagainya gitu, penting banget itu untuk sebenarnya antar pasangan itu, ya ini juga termasuk komunikasi Pak ya, untuk Yes. saling berbicara dalam keadaan yang memang apa namanya ya kondusif untuk berbicara gitu. Artinya nggak bisa kita pungkiri kita kan makhluk yang emosional gitu ya Pak ya. Pulang kerja dari Ya. saya kerjakan di Citraland Pak, sampai ke Wah. saya rumah saya di Kendang Sari kan itu perjalanan Waduh. jauh, kelewati Majen Sungkono, Wonokromo kan macet semua Pak, sumpah Iya. gitu ya. Mm-mm. Sampai rumah terus belum sempat duduk, belum sempat apa namanya meletakkan badan, merebahkan badan. Misalnya ya ini pasangan sudah Yes. wow, ini Wah. nah itu kan situasinya tidak kondusif Pak, gitu. Mm-mm. Mungkin mungkin maksudnya itu baik gitu ya, mungkin ada membicarakan misalnya membicarakan ayo kita ini rumah sekarang ini lagi apa namanya bahan-bahan makan lagi habis atau nanti kita belanja ke Superindo misalnya kayak gitu, Ah, tapi ah. mungkin kondisinya nggak pas gitu kan, jadi seolah-olah kok Mm. aku baru pulang kok apa jadi Mm-mm. ya kan karena kayak gitu-gitunya tuh loh Pak, itu Iya. jadi penting banget ya kalau misalnya mau berkomunikasi itu dalam situasi yang kondusif, misalnya jam 9 jam 10 anak-anak sudah tidur, kita ngobrol gitu ya, ngobrol yang apa namanya bukan teknis gitu, misalnya kayak
heart to heart misalnya seperti itu dan sebagainya. Ya dan sebagainya itu penting Pak. Maksudnya untuk membuat waktu khusus untuk berdiskusi, berbicara dengan pasangan itu penting gitu dalam kondisi yang kondusif gitu. Oke, itu Itu mungkin Pak. perlu diagendakan berarti Pak ya. Perlu ada waktu Iya Pak, kali itu Pak. Gitu benar ya. Pak, benar perlu diagendakan Pak. Oh, Karena kalau gitu. enggak kita ini pasangan ini sudah kegulung terus Pak. Mungkin Pak Hari juga sama ya. Kegulung terus dengan rutinitas loh Pak. Betul. Kerja, ngurusin anak, nganter anak, ngurusin pokoknya terus gitu sampai Iya. getaran-getaran itu yang sebelumnya ada sirna. Oh, sirna itu perlu di-recharge lagi Pak ya. Benar Pak, itu Betul, benar betul, gitu. betul. Iya, 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 iya. Iya, iya, setuju Begitunya itu. saya. Jadi memang harus gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ini mungkin himbauan bagi teman-teman yang mungkin bergabung di sini lagi pacaran tuh ya. Ya jujur saja waktu dulu saya pacaran kok belum sampai sebatas begini ya Pak ya. Waduh, ini Pak Ersa ini rasanya perlu apa mentransfer ilmunya dulu ini ya bagi teman-teman yang di sini mungkin sedang pacaran. Nah, itu mungkin dipertimbangkan. Kalian harus lebih ya apa ya istilahnya lebih mengenali karakter orang pasanganmu gitu ya Pak ya. Ya, Jadi jangan sampai benar, Pak. ya waktu merit sudah cincin sudah melingkar, Wah, ternyata waduh banyak minusnya gitu ya. Masalahnya kadang-kadang gitu, kadang-kadang betul Pak. Kadang-kadang kalau pacaran yang indah-indah tetapi yang merit yang jelek-jelek, ya. mohon maaf gitu ya Pak. Ya. Nah, Kar- kadang karena itu Pak, kadang-kadang kita itu menikah dengan membawa fantasi itu ya, membawa mitos, membawa fantasi, ekspektasi yang terlalu tinggi lah istilahnya begitu Pak. Nah, ketika sudah jalan bersama, serumah gitu kan yang ketemu 24 jam, nah ekspektasinya tidak mencapai ekspektasinya, nah mungkin muncul kekecewaan dan sebagainya itu yang berbahaya sih sebenarnya. iya, Gitu iya, sih Pak. iya, iya. Iya, 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 iya. Tadi banyak sekali problemnya ya Pak ya. Misalnya pasangan nggak bisa membagi perasaannya, nggak bisa ngomong gitu ya, sulit menyampaikan apa yang diungkapkan, Kang. Terus menolak, wes aku nggak mau ngomong, wes nanti ayah aku capek gitu ya, atau memberi Hmm. komentar yang negatif. Nah, kenapa Pak? Kayak gitu tuh kok bisa terjadi ya Pak ya? Ya bisa macam-macam ya Pak ya. Misalnya Mm, 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 mm. kondisi emosi tadi Pak. Karena kan gini ya, kalau kita komunikasi itu bukan cuma kata-kata gitu Pak. Tapi Oh, kan ya. banyak yang non verbal ya. Contohnya Pak, Verbal itu lebih kecil presentasi apa namanya persennya ya presentasinya iya, daripada apa namanya non verbal non gitu. verbal. Oke. Ya misalnya Bis- ini kita mau ngomong apa Mm, mm. namanya misalnya, yang aku lapar, gitu ya. Yang Yes. aku lapar, tolong dimasain. Itu kan Mm, mm. netral sebenarnya kata-katanya, Pak. Ya. Tapi dengan nonverbal yang lain, gitu ya, dengan nonverbal, misalnya nadanya, ya aku Ah, lapar, yang masak no, gitu kan. Nah, itu kan jadi lain, Pak. Gitu iya, ya. Ah, misalnya iya, kayak iya. gitu-gitu, Pak. Terus gesturnya, apa namanya, bagaimana kita mau posisikan badan kita dan sebagainya, bisa ditangkap lain oleh pasangan gitu. Takutnya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi bisa jadi itu terjadi karena satu ketidaktahuan, karena Ah, ah. tidak mengetahui bagaimana sih berkomunikasi yang baik. Yang kedua mungkin kondisi emosinya juga tidak stabil, atau mungkin dalam konteks pandemi seperti ini kan yang mungkin ada beberapa rekan-rekan yang kondisinya berubah daripada yang dulu gitu kan, yang sekarang itu Hmm. jadi mungkin Tambah susah. lebih susah Yes. pekerjaannya atau dan sebagainya. Jadi bawaannya itu pengen marah-marah terus gitu. Itu juga bisa ngefek ke komunikasinya jadi kurang baik juga gitu kan, dan macam-macam Pak. Mungkin latar belakang tadi dan Mm, sebagainya. mm, Ada mm. beberapa orang itu yang maksudnya mungkin baik-baik kalau ngomong, tapi karena memang latar belakang keluarganya itu kalau ngomong keras-keras ya maksudnya itu baik tapi suaranya keras gitu kan. Ya bisa Iya. jadi itu ya kan ada ya Dikira Pak ngamuk, gitu ya. dikira marah Pak ya. Padahal. Iya, padahal pasangannya orangnya lembut-lembut, nah itu kan berbahaya, Pak. Iya. Salah dipahami gitu maksudnya. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Ternyata di sini komunikasi itu untuk meningkatkan itu ya, Pak ya. Lebih keintiman gitu ya, supaya kita lebih kenal dengan Benar-benar, pasangan gitu ya. Nah, benar-benar. nah komunikasi kalau saya lihat di sini kan kayak mencakup kayak keterbukaan diri gitu ya, Pak ya. Terus kayak attentive Aha. listening, kayak assertive communication. Nah, itu yang seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya iya Pak. Apa eh kadang itu jadi saya tuh punya Mm-mm. kayak misalnya saya sama pasangan saya Pak ya. Yes. Jadi ini kebetulan istri saya lagi mandi Pak. Jadi dia nggak online. Jadi saya bisa Oh, ngomong gitu ya. ya. Oke. Kerasa nih ceritanya ya. Rasanya. Nah, tapi gini, jadi pasangan saya ini orangnya lebih
lebih ekspresif lah, istilahnya seperti itu ya, lebih ekspresif, apa yang dia rasakan itu disampaikan dan sebagainya. Sedangkan saya ini memang banyak ngomong Pak, tapi saya banyak ngomong karena pekerjaan saya gitu kan. Oh Tapi iya. kalau sehari-hari saya orangnya saya lebih lebih diem gitu, saya nggak terlalu banyak Hmm. mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu ya. Nah, kadang-kadang itu perbedaan style bagaimana kita mengungkapkan perasaan itu aja sudah jadi ngefek gitu Pak. Artinya Hmm. sebenarnya komunikasi yang baik itu kan kita saling terbuka supaya pasangan lebih saling mengenal gitu kan. Yes. Nah, dengan model seperti ini Pak, pasangan saya itu bisa merasa kalau saya itu nggak terbuka gitu. Kamu tuh sudah nikah sekian tahun, kamu tuh tetap tidak terbuka gitu ya. Jadi Hmm. merasa saya itu tidak terbuka gitu. Hmm. Sedangkan bisa jadi seperti tadi saya merasa kalau pasangan saya itu misalnya kebanyakan ngomong gitu ya, jadinya Ah, kita sendiri merasa nggak nyaman gitu kan dan sebagainya gitu. Nah, maksudnya adalah sebenarnya komunikasi ini adalah bukan ajang, adalah cara untuk bagaimana kita itu bisa saling terbuka gitu kan. Ketika menikah itu kan sebenarnya kita harus saling terbuka, Pak. Step by step gitu ya, saling terbuka, saling mengenal. Walaupun saya sudah menikah berapa tahun, tetap harus saling lebih terbuka gitu kan. Dengan kita saling terbuka seperti tadi kita tahu oh ternyata pasanganku ini orangnya bukan orang yang ekspresif gitu. Jadi kalau dia merasakan sesuatu, dia butuh waktu untuk mengungkapkan perasaannya ke saya gitu misalnya. Terus iya. saya juga punya pemahaman, oh ternyata pasanganku ini kalau merasakan sesuatu langsung disampaikan gitu. Jadi apa namanya bagaimana kita komunikasi akhirnya kita punya strategi titik tengah. Oh berarti gimana ya titik tengahnya? Saya harus lebih terbuka, dia mungkin harus lebih sabar dalam berkomunikasi. Itu kan salah satu fungsinya Pak gitu untuk apa namanya keterbukaan diri tadi. Nah, yang penting ketika kita berkomunikasi itu Mm-mm. adalah mendengarkan. Itu yang Wah. sering orang keliru, orang sering apa namanya mungkin salah persepsinya ya karena komunikasi itu dipersepsikan komunikasi itu berbicara gitu. Padahal Mm-mm. kunci dari komunikasi yang baik itu adalah mendengarkan. Kalau bahasa Inggris itu attentive listening gitu Pak. Attentive Oh. listening gitu. Kan beda Pak Oh. ya listen sama hear gitu ya. Kalau hear itu kan kalau kita ada barang jatuh kan jedok ya sudah jatuh kedengaran aja gitu. Tapi kalau kita attentive listening itu kan kita mendengarkan dengan perhatian penuh gitu Wah. sehingga kita bisa merespon pasangan kita itu dengan tepat gitu ya bisa tahu apa yang dia rasakan bisa merasakan kegelisahannya dan sebagainya justru itu kuncinya Pak karena kita seringkali itu berkomunikasi dengan mindset kita harus segera ngomong gitu padahal kuncinya adalah kita harus dengerin yang banyak dulu baru kita bisa merespon dengan baik itu yang disebut dengan attentive listening tadi itu sih Pak gitu maksudnya Oh iya iya iya. Ya ya kurang lebih kok seperti ngomong itu masalah kalau mendengarkan. ngomong-ngomong soal mendengarkan ini Pak ya, kayaknya kok kaum Iya. Adam ini kayak kesusahan Pak kalau untuk mendengarkan ini ya. Enggak ya Pak ya? Apa justru sebaliknya ya? Kaum Adam ini banyak mendengarkan, kaum Hawa ini banyak banyak ini ya, banyak curcol ini ya Pak ya. Ya, apa ya? Itu nggak bisa ngomong juga apa ya. Kita mungkin harus lihat data ya. Tapi Mm-mm. mungkin ya ada kecenderungan mungkin ya ada kecenderungan Iya, kalau mungkin ini harus ngomong data sih. Tapi ada kecenderungan iya, mungkin kalau perempuan lebih lebih talkative misalnya seperti itu. yes. Kalau laki itu sebenarnya lebih biasanya lebih dengerin tapi bukan dengerin Pak. Diem tapi nggak kedengeran apa-apa aja. Bengong aja sebenarnya. No. Bener gak sih Pak? Gitu ya Berarti udah gitu ya ya berarti ya 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 gitu. istilahnya ngomong masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu Pak ya. Brobes Pak Iya gitu Pak ya. bener. Apalagi kalau pas milih baju ya Pak ya. Pas milih baju Wah, kan bagus, 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 bagus. Saya nggak ngerti. maunya Iya lagi nggak sih kok. Pak? Iya betul kan anak gitu Pak. Maunya sih cepat selesai Pak ya gitu ya. Mau cepat Iya selesai dan bener. cepat menyenangkan hatinya gitu ya Pak ya. Betul nggak Iya ya? bener. Bener bener bener. Iya 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 Pak. Setuju setuju saya. Oke oke oke. Ya, tadi itu Nah, mendengarkan itu Pak. Itu kunci sih. mendengarkan. Maksudnya itu first step sebelum kita mulai komunikasi itu harus mendengarkan. Dan itu yang kita sebagai manusia itu kadang-kadang masih agak sulit di situ gitu untuk mendengarkan orang lain gitu kan. Terus Iya. kepengen ngomong kayak gitu Iya, cara saya soalnya seperti mendengar itu kalau menurut pribadi saya kayak nggak melakukan apa-apa, Pak. Diem. So itu rasanya kok kurang itu ya. Kurang doing kurang something deket. gitu loh, Pak. Iya, Iya kurang iya. greget. Nek ngomong rasanya kok lebih anu gitu ya. Iya, 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 Pak, ya, Pak. Tuh. Iya, yang ngomong-ngomong tadi soal
komunikasi ya. Ternyata komunikasi ini nggak selamanya ketika kita ngomong itu efektif, Pak ya. Ya, benar. Benar. Nah, kira-kira ukuran komunikasi yang efektif atau enggaknya itu parameternya kayak apa nih, Pak? Ya, jadi kalau di komunikasi itu ada yang namanya asertif, Pak. Gitu ya. Asertif. Asertif itu berarti mengungkapkan apa yang kita rasakan ke pasangan dengan Mm-mm. cara yang baik. Dengan cara yang baik, Pak. Itu kuncinya dengan tadi kan saya awal-awal kan bilang tuh ya, ke komunikasi itu bukan cuma masalah pemilihan, juga bukan masalah ngomong aja, tapi juga ada pemilihan kata, ada bagaimana cara kita menyampaikan nadanya, tone-nya gitu kan, gestur kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ini ngomong teorinya gitu Pak ya, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang asertif. Jadi mengungkapkan apa yang kita rasakan Mm-mm. dengan cara yang baik gitu. Nah, itu kalau kita tarik garis gitu ya, misalnya Ya. ada namanya komunikasi yang agresif, ada Mm-mm. komunikasi yang asertif, ada komunikasi yang submisif lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ngomong, wah, putus ya, Iya, Pak. Pak Aris, putus ya enggak Halo. ya? Iya, tadi sempat Halo? putus, Pak Ersa. Sorry, sempat putus, Pak. Halo, Pak Ersa. Oh, saya putus. Halo, Pak. Iya. Putus ya, Pak? Iya, Pak. Di tampilan saya sih muter-muter gitu, Pak. Ya, kayak freeze gitu, Pak. Tapi, Masih tapi loading, suara tapi keluar gitu ya, Pak? suara keluar, Pak. Terus gimana, Pak? Saya keluar masuk lagi, Pak, gitu ya? Atau gimana? Oh, gitu. Mau coba keluar masuk lagi? Ya, boleh sih. Boleh, Pak. Pak ya? Boleh, Pak. Dicoba Maaf, ya. maaf, Pak. Nggak Ya, tahu nih yuk, nggak kenapa deh. apa-apa. Ya, ya, ya. Oke, ya. Oke, Bentar, Pak. rekan-rekan. Ya. Oke, rekan-rekan semua. Ya, tadi itu perbincangan kita, saya dengan Pak Ersa. Sementara Pak Ersa membentulkan koneksinya. Ya, kami mengundang rekan-rekan semuanya. Kalau mau sharing, monggo. Kalau mau berbagi pengalaman, silakan bisa tulis, tinggalkan pesan di kolom komentar itu ya, rekan-rekan ya. Hari ini kita membahas tentang komunikasi antar pasangan selama pandemi. Ya, sebentar ini saya undang kembali Bapak Ersa, pembicara kita. Ya, tadi kita sedang membicarakan komunikasi yang ada yang efektif sama nggak efektif gitu ya Pak ya. Tadi sampai apa? Agresif, asertif, sama yang terakhir itu apa Pak? Submisif, Pak, submisif. Oh, submisif. Iya. Nah, ini Ini silakan lagi ada komentar dilanjutkan. dari Pak Sinto, no, Pak. Sabotase Ya, istri Pak. katanya. Oh, sebentar. Kata Pak Sinto, Pak Sinto. Oh iya ini. Tadi mungkin istri sudah mendengar di kamar mandi, Pak. Jangan dikira kalau ke kamar mandi Anda lengah ini, Pak. Disabotase ini. Mungkin Pak Sinto mau menyuarakan suara istri ini. Ya, Pak, silakan Ya, penjelasannya gimana, jadi Pak? ini Pak, jadi ini kalau kita ngomong komunikasi itu kan sebenarnya interaksi antar dua orang atau lebih gitu ya Pak. Yang diinteraksikan itu adalah eh, apa namanya? Istilahnya powernya gitu ya, powernya. Kan ketika kita berkomunikasi salah satu tujuannya adalah supaya orang lain itu salah satunya kan mengikuti apa yang kita inginkan. Misalnya seperti itu ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong komunikasi yang agresif gitu ya, itu berarti Mm-mm. kita berharap orang lain tuh mengerti apa yang kita inginkan, memahami apa yang kita inginkan dengan cara yang agresif. Sehingga bisa jadi keinginan kita terpenuhi, Mm-mm. keinginan kita terpenuhi, tapi ada pihak yang merasa disakiti. Di sini mungkin pihaknya adalah istri gitu ya. Misalnya Yes. kita laki gitu ya, kita menggunakan kekerasan, kita menggunakan Mm. ancaman, kita menggunakan apalah gitu ya, sifatnya yang Ya. lebih ya seperti itu ya. Jadi mungkin Mm-mm. keinginan kita terpenuhi gitu. Tapi ada pihak yang merasa disakiti. Itu disebut dengan agresif tadi itu, Pak. Ya, Begitu. oke. Nah, kalau submisif itu Yes. sebaliknya, Pak. Submisif itu berarti cara komunikasi kita itu cenderung untuk eh, mengalah gitu ya. Cenderung untuk mengalah, Uh-uh. tapi itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Misalnya, kita ingin satu hal gitu, terus kita diskusi dengan pasangan. Yang aku mau gini 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 enggak, yang ini aja gitu. Yang misalnya yang aku mau makan soto misalnya gitu ya. Enggak, aku kepengennya tahu tek, tapi aku kepengen soto. Enggak, aku kepengennya tahu tek. Ya sudahlah terserah gitu kan.
terserah ya. Kita Mm. mengikuti pasangan kita gitu ya, kita mengikuti pasangan kita nurut, seolah-olah itu tidak ada masalah gitu, Pak. Seolah-olah tidak ada masalah, Mm. tapi itu sebenarnya seperti bom waktu gitu, yang suatu hari akan meledak gitu kan. Sejauh mana kita bisa menekan emosi kita, sejauh mana kita bisa menahan diri untuk terus mengakomodasi pasangan kita gitu kan. Nah, Iya. itu bisa berbahaya di kemudian hari gitu. Nah, sebenarnya yang baik tadi yang tadi itu Pak, yang komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif itu mengungkapkan apa yang kita inginkan, kita rasakan dengan cara yang baik gitu. Nah, ada satu teknik itu yang sering mungkin saya Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan yang lain mungkin sering dengar ya. Namanya itu I Mm. statement gitu. Bisa kita mulai dengan I. Jadi aku. Aku merasa apa gitu ya. Misalnya di rumah ini kan Oke, sering oke. terjadi Pak ya. Di rumah ini kan sering terjadi, saya ini kan orangnya rada slebor gitu ya. Ting selengkrah lah bahasa Jawa ini kan gitu ya, barang-barang di mana-mana. Kalau istri kan cenderung Mm. lebih rapi misalnya seperti itu. Rapi. Yes. Misalnya seperti itu ya. Yang paling sering terjadi itu masalah handuk misalnya. Saya ini kalau baru Mm. pakai mandi kan pakai handuk, handuk tuh geletak-geletak di mana-mana gitu loh, Pak. Nah, itu kan Ya. nah, kalau kita pakai komunikasi yang asertif dengan I statement tadi bisa mulai dengan aku gitu. Aku, nah terus start dengan aku tuh merasa apa gitu, Pak. Aku merasa tidak senang, aku merasa kotor, aku merasa rumah ini tidak rapi. Jadi kan mulai dari aku apa yang aku rasakan. Kalau kamu naruh handuk sembarangan gitu. Jadi yang diserang itu bukan yang diserang, yang disampaikan itu adalah perilakunya, Pak, gitu. Jadi itu cenderung untuk Oh. lebih bisa diterima, gitu ya. Tapi kalau kita mulai dengan menyerang kepribadian dari pasangan kita, gitu, misalnya, weh kamu Mm. tuh jorok sih ya, gila Wah. nih gitu ya, handuk ting selengkrah. Nah kita ngomong gila nih gitu ya, kita ngomong gila nih kamu tuh jorok, itu kan menyerang kepribadian gitu Pak. Orang akan Pribadian. lebih Iya. lebih lebih cenderung untuk gampang tersinggung dengan cara komunikasi yang seperti itu. Jadi itu tekniknya sih Pak Mm. sebenarnya, makanya perlu dengan kepala dingin sebenarnya, karena kalau sudah emosional ya pasti emosinya yang keluar gitu ya. Nah kalau kepala dingin tadi Iya. kita bisa sampaikan aku merasa apa gitu ya terhadap apamu gitu, apa ya performance-nya yang di dibahas gitu, bukan kepribadiannya tadi Pak. Gitu Pak. Oh gitu ya. Mungkin bisa Oh kayak gitu gitu sih. ya. Waduh. Kayaknya rada susah itu Pak. Butuh butuh latihan itu Pak. Latihan banyak kali itu ya. Iya, Nggak segampang kita ngomongkan gini ya. benar Kadang-kadang benar. justru Ya. kita itu kalau mau serang pribadinya tuh ya. Kalau jujur aja ini Apalagi lebih pas mau maju ngangkau gitu gitu ya. ya Pak. Iya Pak. Apalagi pas gregetan ya kan. Jujur kita Iya manusia ya itu lemah ini itu. ya Pak ya. Iya Manusia iya lemah iya. makanya Tadi butuh pertolongan dari Tuhan memang Pak. iya iya iya. Itu pertolongan hikmat dari Tuhan. Iya, tadi submisif, asertif sama agresif, Pak ya. Jadi kita Iya benar Pak. harus yang asertif gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, Sebisa mungkin ke sebisa situ gitu. mungkin gitu ya. Mm, 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 mm. Hmm. Oke, oke. Ya, diingatkan bagi rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, boleh kami ingatkan lagi kalau rekan-rekan mau sharing, mau bertanya, boleh silakan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ya, tadi kita akan membahas tentang membangun komunikasi di dalam pernikahan, gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, tadi. Halo, Pak Ersa. Kok gini ya Pak? Wah, ini muter-muter Suara, lagi nih, Pak ya. tapi suaranya masuk ya Pak? Suaranya keluar, Pak. Suaranya keluar, Pak. Ini mungkin Aduh, kenapa ya? bagian saya harus mendengar, Pak ya, kali ya, Pak ya. Harus banyak Bentar Pak, belajar saya mendengar ulangi ini lagi kalau Pak. ilmunya tadi. Sambil Boleh, Pak. Monggo, Pak. sambil Silakan. Dicoba lagi. menunggu Ya, mungkin ada yang boleh. apa? Ya, Sharing-sharing ada yang apa? mau bertanya, ya boleh. Ya, sambil menunggu pembicara kita, Bapak Ersa, membetulkan jaring koneksinya, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, tadi kita sudah membahas tentang komunikasi antar pasangan, gitu ya. Kadang itu diperlukan, sangat-sangat diperlukan, itu ilmu dasarnya gitu ya, ketika kita mau membina uh, rumah tangga kita supaya
awet. Nah, jadi jangan sampai lupa ilmu komunikasinya. Ternyata, nah ini sudah bergabung lagi. Nah, Iya, Pak. Oke, oke. Ya, tadi disapa kan, itu Pak. iya, disapa itu ya, ada yang nyapa. Dominik ya Pak. Iya, Dominic itu yang menyapa itu ya. Oke, ya tadi kita sudah bahas. Oh ya, mungkin ada poin lagi nggak Pak yang mau disampaikan Pak terkait komunikasi tadi ya. Jadi kita harus apa? Membangun komunikasi yang baik gitu ya Pak ya. Ternyata komunikasi itu nggak selalu istilahnya efektif. Iya, Kita harus melatih. iya. Kadang-kadang ini Pak sih, komunikasi yang kurang baik itu bisa menjadi semacam lingkaran setan gitu loh Pak. Maksudnya itu jadi berbahaya gitu. Nah misalnya gini, kalau kita eh apa ya, kita lagi ngomong, lagi diskusi gitu ya. Ketika kita mulai dengan komunikasi yang tadi misalnya agresif gitu ya, atau asertif dan sebagainya, misalnya Mm-mm. lebih ke negatif, itu akan berputar gitu Pak. Jadi kayak misalnya tadi aku, misalnya saya kepengen gini gini gini, terus aku apa namanya, jadi berantem gitu Pak, jadi muter terus, jadi Mm. kondisinya itu jadi kurang menyenangkan karena cara komunikasi yang kurang baik tadi itu Pak gitu. Nah sedangkan kalau kita Oke. berkomunikasi dengan cara yang baik, misalnya tadi dengan afirmasi, kita mendukung pasangan kita apa namanya, tadi caranya I statement itu cenderung untuk membuat pasangan kita itu juga lebih nyaman untuk terbuka tadi. Kan sebenarnya goalnya komunikasi tadi adalah keterbukaan, Pak. Intinya sih sebenarnya gitu. Keterbukaan, membangun intimasi. Jadi intimasi itu artinya adalah kehangatan, rasa nyaman, rasa percaya dengan pasangan itu semakin hari semakin terpupuk gitu. Nah, kalau kita komunikasinya cenderung untuk menyerang, menyakiti pasangan kita, itu bisa dibilang nanti self confidence-nya gitu ya. Eh, Mm-mm. apa ya, kepercayaan dirinya dan sebagainya itu bisa turun terus sebagai pasangan, akhirnya sampai ke titik wes aku males ngomong sama si dia gitu ya, akhirnya komunikasi nggak Mm-mm. terbentuk dan sebagainya, itu juga jadi berbahaya juga sih Pak. Oke. Iya Pak, ini tiba-tiba saya berpikir Pak gini ya, anggap kata eh, keluarga si A yang sudah menikah, nah, itu apa istilahnya ya wis bisa dikatakan komunikasinya kurang baik dan banyak hal-hal yang negatif. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak ya? Kalau ya Pak, kuncinya itu sebenarnya adalah komitmen gitu ya. Pertama itu Komitmen. kita harus punya komitmen, kalau punya persepsi yang sama, kalau relasi ini, pernikahan ini, itu kita kepengen bawa ke arah yang baik gitu. Arah itu sebenarnya kunci pertama Pak gitu. Yang kedua adalah kita self reflection gitu ya. Kita menyadari bahwa ada yang salah dengan cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita tidak pernah sadar posisi kita, kalau misalnya kita itu menyakiti pasangan kita, tidak pernah sadar Mm-mm. kalau kita itu cara Yes. berkomunikasinya nggak baik, sampai kapanpun akan seperti itu, Pak. Istilahnya kan kita kalau ke dokter, apa namanya, berobat, kita kan harus punya punya apa ya namanya ya, punya sikap dulu, kita punya perasaan dulu kalau kita ini sakit sehingga harus berobat gitu. Nah, Ya, sadar diri itu dulu Pak ya. sadar dulu kalau kita itu harus berobat gitu. Sama gitu Pak. Sebenarnya kalau kita tidak pernah sadar bahwa komunikasi ini tidak baik, ya seterusnya akan jadi seperti itu gitu. Yang mungkin apa namanya, mungkin kita merasa baik-baik saja, tapi pasangan merasa tidak baik. Itu kan bisa juga Pak. Makanya butuh untuk apa namanya, keterbukaan, butuh untuk komunikasi yang baik dengan pasangan, punya waktu apa namanya, khusus dengan pasangan untuk berbicara hati ke hati, terbuka Pak. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita itu defensif gitu. Hmm. Ketika pasangan kita ngomong gitu ya, ngomong apa gitu, nah kita cenderung enggak kok, nah itu defensif gitu. Nah kalau seperti itu tidak terbentuk gitu ya, tidak terbentuk apa namanya, Proses. perasaan-perasaan, dan proses-prosesnya tidak berjalan dengan baik gitu. Karena Mm-mm. ada istilahnya kan, penyangkalan terus, denial terus gitu Pak. Nah itu yang repot sih sebenarnya gitu. Nah kadang-kadang itu butuh orang ketiga untuk menyadarkan. Orang ketiga dalam hal ini bukan hal yang positif Pak ya, Waduh, bukan orang ketiga yang negatif ya feel Pak. will itu ya. Feel will Pak. Iya, itu kadang-kadang butuh orang Iya, ketiga gitu ya. Kadang-kadang jujur. butuh
kadang-kadang butuh ikut seminar, kadang-kadang butuh apalah gitu ya. Jadi kadang-kadang butuh seperti itu. Yang penting kita harus sadar dulu kalau ada sesuatu yang masih bisa kita improve lah, istilahnya seperti itu. Yes. Itu kuncinya sih, Pak. Iya. Nah, Iya Pak, ngomong-ngomong soal orang ketiga tadi, iya kalau memang keluarga kita ya tahu nggak sempurna gitu ya Pak ya, apalagi dengan kondisi yang tadi Pak Esa sudah utarakan gitu ya, itu bisa menjadi celah gitu kali ya, bisa menjadi celah. Misalnya ini ya, ini contoh aja ini ya, misalnya oh istri suruh nggak ngomel-ngomel gini-gini, terus tiba-tiba ada sesosok wanita lain, will lain gitu, ya will lain gitu, oh kok perlakuannya kok baik ya gini-gini, wah itu mungkin bisa jadi celah untuk ya itu tadi ya Pak ya, selingkuh itu ya Pak ya, betul bisa, ya. bisa, Pak. Memang ya bukan Nah, memang ya. Biasanya polanya memang seperti itu, Pak. Biasanya gitu kan. Karena ya, kalau kita di rumah kan ketemu pasangan kita apa adanya apa gitu kan. oh, Biasanya kayak gitu. Maksudnya yang tadi saya cerita di awal ketika kita membangun sebuah hubungan yang diawali dengan apa namanya eh, gairah-gairah tertentu tadi itu kan romantisme tertentu lama-lama jadi hilang gitu kan, lama-lama jadi hilang, jadi bergeser gitu kan ke teknis-teknis seperti tadi itu teknis gitu, betul betul. ke teknis tadi yang siapa yang nganter anak, siapa yang ngurusin ini, siapa yang itu dan seterusnya gitu kan. Nah, di sebaliknya ketika kita berangkat kerja, misalnya saya kantoran gitu ya, itu kan saya Ya, selalu melihat orang lain itu dalam keadaan yang oke lebih gitu baik. ya, Iya. bukan lebih baik ya, artinya Oh kan bukan ya, oke. Salah paling salah. enggak kan kita ketemu orang yang kalau di kantor itu yang rapi, yang wangi kan gitu kan Pak, yang Yes. misalnya cara berbicaranya juga cara berbicara yang tidak mungkin lah berbicara yang biasanya cara berbicara juga ditata dan sebagainya. Ya. Nah kadang-kadang persepsi bias yang tadi itu apa namanya, aku ini kan butuh ini ya, butuh untuk gini-gini dan aku tidak dapat di rumah gitu. Jangan-jangan aku dapat di tempat lain. Nah, itu bisa terjadi pikiran-pikiran Nah, seperti itu gitu, Pak. Dan seterusnya itu bisa iya. terjadi gitu. Nah, makanya memang Iya. harus dikelola gitu. Jangan sampai rumput tetangga lebih indah itu ya, lebih hijau Pak ya, daripada Benar, rumput Pak. sendiri itu tadi. Oke, Bisa oke, oke, terjadi, oke. bisa salah satunya, Pak. Enggak Wow. faktor 100% ya, tapi itu bisa jadi salah satu faktor Mm-mm. juga. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Itu penting gitu ya. Waktu sama refleksi gitu ya. Ya, Heeh. kita sama-sama berproses gitu ya. Ya, mungkin mungkin dalam tanda kutip kita bisa melihat orang lain secara kasat mata, secara cepat gitu kita bisa nilai, oh ini orang ini lebih baik daripada misalnya pasangan saya. Hmm. Nah, nanti siapa tahu ketika kita jadian sama itu, nah kita lihat eleknya juga ini ya, negatifnya juga ya. Namanya orang ya, nggak nggak Heeh. nggak 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 selalu itu ya, nggak selalu sempurna semuanya ya, gitu ya Pak ya. Sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah tadi yang itu, Pak. Jadi apa namanya ya, di rumah itu perlu dibikin pola-pola tertentu gitu Pak. Istilahnya itu ritual-ritual tertentu gitu. Ritual ritual pola di rumah yang itu bisa mendukung relasi kita menjadi semakin lebih baik gitu. Misalnya makan bersama. Ya kan kalau kita makan bersama kan bisa dengan makan, kita bisa saling komunikasi, ngobrol, misalnya seperti itu. Terus yang penting juga apalagi kalau kita keluarga-keluarga yang sudah menikah itu Pak, yang sudah Yes. menikah dan punya anak ya. Anak Waduh ini ya. Bapak hari Waduh. ini baru satu loh Pak. Siapa Pak? Oh baru satu. Waduh. Penting ya Kayaknya Pak. mesti berguru sama Pak Enggak Ersa Pak. ya. Gimana Pak? Punya anak ini kan memakan energi banyak Pak. Ya kan? Betul. Menguras emosi, menguras energi, menguras kantong. Kuras bisa sekalian nih Pak ya. Nah makanya itu ketika seperti itu kan sekarang tinggal dibicarakan gitu. Energinya siapa yang dikuras gitu kan, kantongnya siapa yang dikuras. Nah itu kan komunikasi gitu. Siapa yang ngurusin apa itu perlu komunikasi. Nah kadang-kadang kita sepanjang hari itu ngurusin teknis tadi yang saya bilang itu Pak, teknis-teknis Iya. terus gitu kan, sampai kadang-kadang kita itu lupa kalau kita, apa namanya tadi gairah-gairahnya itu kita hilang gitu. Nah makanya perlu Pak, ini teknis banget sih sebenarnya ya, kita bikin pola-pola di rumah tadi, misalnya ritual makan itu dibikin ritual, kita bisa ngobrol. Kalau misalnya ibadah minggu kita berangkat bareng setelah gereja misalnya gitu, kita pulang makan bersama. Kalau dulu sebelum pandemi, nggak tahu kalau sekarang seperti apa, Iya. pola-pola gitu ya. Terus Iya. yang penting juga Pak, itu adalah jam tidur anak-anak ini harus kita kelola Pak. Gitu. Misalnya
anak-anak itu bisa mungkin jam 9 tidur, setengah 10 tidur. Oh, Sehingga kita masih punya waktu nih, setengah 10 sampai jam mm, 11 gitu. Karena kan orang ya, dewasa kita kan lebih malam ya. Setengah yes. 11, 11 gitu kita masih punya waktu untuk istilahnya recharge gitu. Kita masih Mm, bisa bisa me time gitu ya. Misalnya kita yang suka baca buku masih punya kesempatan baca buku, ataupun bukan me time tapi kita bisa saling komunikasi, bisa komunikasi dengan pasangan gitu. Kita ngobrol, kita membangun intimasi lagi. Jadi kita punya waktu gitu. Nah, kalau kita nggak atur-atur mm, pola-pola seperti ini, kita kegiling terus tadi itu, Pak. Gelundung terus ritual apa namanya? Gelundung terus kebiasaan apa namanya hari-hari kita. mm, Hal mm. seperti tadi itu bisa apa namanya? Sirna gitu ya. Nah, itu yang repotnya perasaan-perasaan kita juga ikut kacau juga gitu. Ikut ikut sirna juga. Jadi Iya, makanya iya, perlu iya, iya, iya. istilahnya itu relasi yang baik itu bukan dikasih Tuhan mak celing gitu dapat gitu, Pak. Tapi harus Usahakan diupayakan. diupayakan, Yes. usahakan. Istilahnya sih seperti itu. Dengan banyaklah kelas-kelasnya banyak komunikasi, resolusi konflik dan sebagainya. Yang penting Wah. kita punya niat yang sama untuk relasi ini jadi semakin baik gitu. Kalau sudah punya niat yang Mm, sama kan tinggal caranya saja yang kita kelola bersama gitu kan, Pak. Tapi kalau dari betul, awal sudah betul. nggak punya niat untuk relasi yang baik itu kacau gitu. Sudah kalah-kalahan tadi di awal itu loh, Pak, ya kan kamu nggak Iya, usah iya. kalahkan, nah, itu sudah jadi bahaya, repot gitu ya, mau diapain juga Iya, susah iya, gitu, iya. Betul, 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 gitu betul. Pak. Mau sampai kapan gitu ya? Kadang gini, Pak. Misalnya, Pak, betul nggak misalnya statement kayak gini, Pak. Misalnya kita sudah berkeluarga, kita punya anak. Nah, kadang-kadang Hmm. misalnya eh, antar pasangan yang cowok dengan yang cewek ini sudah nggak ada kedekatan lagi, nggak ada listrik-listriknya. Dan dia Hmm. itu mengusahakan rumah tangga ini tetap bertahan karena anak. Nah, kira-kira kayak gitu itu bisa nggak, Pak ya? Gara-gara anak, katanya aku ini mau berjuang demi anak ini ya, misalnya aku bukan demi kamu ini, wis. Aku nggak lihat kamu ini, wis. Ya, kalau dibilang bisa ya bisa, Pak. Dibilang ada yang seperti itu juga ada dan mungkin banyak gitu, Pak. Mm, Ya, mm, mm. tapi kan karena sebenarnya gini, Pak, karena kita ini kita ngomong culture ya, kita di culture timur ini Mm. cenderung untuk, apalagi kalau misalnya kita ngomong apa namanya, Kristen gitu ya, kan kita Yes, agak ini ya, tabu bercerai misalnya gitu ya, bukan tabu, malah ya, kan nggak boleh gitulah, jangan, ajarannya kan nggak ya, boleh. ya. Mm, Nah, kadang-kadang itu jadi kayak gitu, Pak. Jadi demi anak ya, demi anak aku akan bertahan, tapi aku sudah nggak ada apa-apa sama kamu gitu. Nah, itu bisa terjadi, Pak. Tapi pertanyaannya adalah seberapa kuat kita melakukan itu gitu. Ya kan? Seberapa menderita kita menjalani itu gitu, Pak. Nah, itu kan repot itu ya. Itu yang, nah makanya saya tuh kadang-kadang kita itu di beberapa hal, beberapa kasus apa kadang-kadang ada konseling gitu ya, Pak, ada konseling, yes. ada apa gitu kan. Di sini itu pola yang saya yang kadang-kadang harus dibetulin itu adalah pola pikirnya adalah kuratif gitu, Pak, menyembuhkan. Kalau sakit kasih obat gitu kan. Kalau Mm, kamu punya masalah datang ke psikolog, konseling gitu. oke. Yes. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus ubah gitu. Yang artinya sebaiknya itu preventif. Karena sudah kadung kejadian, penuh kepahitan gitu ya, penuh kebencian, agak Mm, sulit gitu ya untuk butuh butuh energi besar untuk memaafkan dan sebagainya gitu. Makanya penting banget untuk sejak muda sebelum menikah gitu ya. Kita bukan cuma tes kesehatan kan, check up kesehatan gitu ya. Kamu punya iya, iya, tokoplazma enggak? Kamu gini enggak? Dan sebagainya. iya. Itu umum gitu ya, sudah mulai banyak. Tapi seharusnya selain itu ya harus jalan juga untuk check up ini, Pak, check up secara psikologis tadi itu, Pak, gitu maksudnya. Itu yang penting gitu. Mm, Kamu cocok apa dengan pasanganmu? Peran-peran apa yang nanti akan kamu jalankan, aku jalankan. mm, Value-value apa, nilai-nilai apa yang nanti kamu pegang, aku pegang gitu. Gitu itu yang harus dibicarakan dengan baik di awal gitu, Pak. Komitmen-komitmen itu yang harus, kalau kita menikah di gereja kan diteguhkan gitu kan, kamu gini gini ya. gini. Bukan cuma sekedar kita ngomong di depan Pak Pendeta gitu kan, tapi lebih dari itu adalah hal yang harus kita pegang sampai Mm, kapanpun gitu ya. Itu iya, yang iya. kalau kita dalam kondisi yang sudah renggang ya kita ingat kalau kita itu memang ya sudah kita punya keputusan dengan dia ya kita harus upayakan supaya ini baik gitu. Makanya penting banget preventif tadi itu, Pak. Sejak youth gitu ya, sejak muda, sejak itu benar-benar dikelola dengan baik gitu.
Harapannya seperti Wah, itu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mau menikah, apa namanya, pranikahnya kan hanya formalitas pokoknya tanda tangan gitu, terus selesai ya, repot ya kan. iya, Jadi nggak dipikiri dapet betul. apa-apa gitu. Ilmunya wes ngewes Pak ilmunya. Padahal kayak bisa titip absen ya Pak ya, kayak Iya, kuliah itu tetap dulu. absen. Apalagi like Zoom, Pak ya. Zoom sekarang Iya, malah di kamera di off no, di mute dan langsung iya hilang wes gitu. Kacau betul malah. Pak. Aduh, iya Pak, nggak terasa ini Pak. Waduh, waktu sudah berkata lain ini Pak ya. Sudah mau 1 jam perbincangan kita ya. Cukup seru itu Pak ya. Iya Pak, Heeh. kalau boleh disimpulkan Pak secara singkat kali, itu gimana Pak? Apa yang pembicaraan malam hari ini apa Pak kesimpulannya Pak? Ya, kesimpulannya yang pertama itu adalah yang namanya tadi yang sudah disebutkan Pak, relasi itu kita semua berharap punya relasi yang baik gitu ya. Kita berharap kita menikah kondisinya baik-baik terus gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat data itu tidak seindah itu Pak gitu ya. Kita ngomong Hmm, Amerika itu tingkat perceraian 50% dan sebagainya. Kita ngomong Indonesia juga. Jadi intinya tidak seindah itu. Artinya iya, relasi itu harus diusahakan, harus diupayakan. oke. Tidak bisa itu bukan bukan apa namanya dikasih celing gitu ya, tapi itu kita dikasih kekuatan untuk menjalankan itu, untuk kita itu mengupayakan sebuah relasi itu berjalan dengan baik gitu. Nah, Hmm, itu satu. Yang kedua harus kita sadari bahwa kita itu bagaimanapun setelah dipersatukan sak rumah sudah hmm, apa namanya pokoknya sudah dipersatukan gitu ya, tapi sebenarnya iya. kita itu tetap dua orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, dengan Hmm, kecemasan yang berbeda, dengan cara berpikir hmm, yang berbeda, dan kita itu disatukan gitu kan. hmm, Nah, hmm, kalau saya bilang itu biarpun kita jadi orang menikah itu seperti air sama minyak gitu. Tidak bisa hmm, dipersatukan, Pak. Bagaimanapun tidak bisa dipersatukan, tapi bisa berjalan ke arah yang sama secara bersama-sama gitu. Bisa mengalir bersama ke arah hmm, yang sama, itu bisa gitu. Nah, salah hmm, satu hmm. kuncinya itu adalah dengan komunikasi yang baik gitu ya, keterbukaan diri, kita membicarakan kelemahan kita tahu kelemahan pasangan kita, bagaimana kita secara tim ya, sebagai tim suami istri, sebagai tim ini kita bisa membuat kita itu bisa berjalan dengan baik ke tujuan yang sama gitu ya. Nanti kalau punya anak kita bisa berdiskusi bagaimana sih mendidik anak yang baik. Intinya komunikasi ini sebenarnya adalah start awal gitu ya. Hmm, Keterbukaan dalam hmm, berkomunikasi ini adalah start yang awal gitu. Intinya kan tadi kalau yang kesimpulan terakhir adalah dalam sebuah relasi suami istri atau hmm, pacaran lah gitu ya, itu iya, tidak ada yang namanya menang kalah gitu ya. Itu berbeda dengan komunikasi bisnis gitu ya, yang ada menang ada yang hmm, kalah. Kalau aku deal, kamu dapat harga lebih murah, itu berarti kamu hmm, kalah gitu kan. Kalau dalam pernikahan nggak ada. Jadi hmm, yang namanya kalah, kalau pasangan kita itu merasa tersakiti, berarti sebenarnya kita itu juga lagi kalah gitu. kita, Pasangan iya, kita sebagai tim ini juga lagi bermasalah gitu. hmm, Ini mungkin kayak gitu sih Pak, kurang lebih Pak gitu. Kalau masalah teknik-teknik bisa oke, belajar lagi YouTube banyak sebenarnya gitu. Yang penting oh gitu ya, punya komitmen untuk relasi ini bisa berjalan dengan baik, dan kuncinya lagi buat yang masih muda-muda, mungkin tadi ada beberapa hmm, mahasiswa atau alumni oh aduh, itu, ya. jadi Siapa itu Pak? beberapa Halo, saya lihat halo, sih tadi lewat-lewat. iya, Nah, itu kuncinya adalah preventif gitu ya. Preventif bener. Bicarakan di awal apa yang pembicaraan di awal sebelum menikah ini penting gitu. Perempuan, aku kepengen berkarir gitu, tapi sing lakinya apa namanya nggak bisa, kamu kalau menikah harus jadi ibu rumah tangga misalnya, seperti itu kan sudah. Nah, itu gimana ya, sih mengakomodasinya gitu. Nanti sudah wis pokoknya ini kasih gampang belakangan. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Ketika kita ada iya, keraguan, jangan berpikir ketika menikah akan berubah jadi lebih baik, enggak, malah lebih ruwet biasanya, Pak. oh gitu ya, Jadi benangnya wis buletnya wake Pak ya, tinggal, iya tambah ruwet tambah tuh. Gitu. iya, Jadi iya, iya, Surabaya iya, kan, Pak. iya, ini masih sebatas pasangan Pak ya, belum Iya. melibatkan kalau misalnya yang lain-lain Pak ya, mungkin calon mertua apa-apa dan lain Wah, ya. sebagainya Pak ya, waduh tambah ribet Wah, itu Pak benar. ya. Bagaimana kalau Anak, kita misalnya kita uh, nggak kompak dari keluarga kecil gitu, benar, apalagi ada campuran-campuran yang lain, waduh, campur aduk deh. benar. Benar, benar, benar. Benar, Pak. Karena kita di Indonesia ini memang mengenal di psikologi itu istilahnya extended family gitu ya. Kalau orang bule-bule kan biasanya bapak, ibu, anak gitu. Tapi kalau kita kan nggak,
ada mertua, ada om, ada tante, ada kakak, ada adik, pokoknya semua ikut urusan sama keluarga kita gitu loh Pak. Itu Iya, iya. yang di satu sisi baik karena kita punya sosial Mm-mm. support yang banyak gitu kan. Iya, Tapi di satu sisi kalau pengelolaannya kurang baik malah bisa berbahaya juga gitu kan. Ya gitu nanti iya. mungkin ngobrol-ngobrol Ya, berikutnya. lain kesempatan kali Pak ya itu ya bisa jadi topik Aduh, e-commerce aduh. itu ya Pak ya. Oke, oke. Terima kasih buat Pak Ersa ya. Terima kasih untuk perbincangan kita malam hari ini. Ya, sebelum kita akan akhiri, mungkin minta tolong Pak Ersa tutup dalam doa ya. Boleh Oh Pak ya? ya, boleh Pak. Yuk, yuk Ya, mari kita berdoa. mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kita bisa berbincang-bincang, kita bisa berdiskusi, Tuhan. Semoga yang kami diskusikan ini Tuhan menjadi berkat untuk setiap untuk banyak orang Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa mengatur, bisa mendapatkan hikmat-Mu dalam mengelola komunikasi, dalam mengelola relasi kami dengan pasangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, Ya, saya dan Pak Ersa pamit undur diri dan sampai jumpa ya, untuk rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. ya. Terima kasih Pak Ersa ya. Terima kasih Pak Oke, Hari. Mohon maaf kalau ada thank yang you kurang-kurang. Pak. Ya. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Bye-bye. Dadah. Uh,